Om Swastiastu. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat penguji satu saya, yakni Bapak Imade Sudana SEMSI, serta Bapak DRS EC Iwayan Karman MACC AK selaku penguji dua saya, dan Bapak DRS Nyoman Mandia MSI selaku dosen penguji tiga saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Ngurah Hukum Manusia Kerti dengan NIM 21156444149, Prodi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis SWOT untuk menentukan strategi bersaing pada kantor konsultan pajak TPP Consulting. Selanjutnya, presentasi saya mulai dari bab 1, yakni latar belakang. Penelitian saya ini latar belakangi oleh perkembangan dunia teknologi dan globalisasi yang semakin maju sehingga menimbulkan persaingan di dunia bisnis semakin ketat, sehingga para pelaku pasar dan bersaing berlomba-lomba untuk menciptakan berbagai macam strategi bersaing dengan tujuan untuk memperoleh posisi pemimpin pasar dan mempertahankan kinerjanya. Oleh karena itu diperlukan strategi yang tepat dan efektif dalam mengatasi kondisi yang terjadi. Dalam menentukan strategi pengumpulan bersaing yang tepat untuk diterapkan oleh sebuah bisnis, pelaku bisnis perlu melihat situasi dan kondisi pasar serta menilai kedudukan atau posisi usaha bisnis di pasar. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara analisis terhadap lingkungan bisnis, baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal, yang disebut juga dengan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Penerapan SWOT pada suatu perusahaan bertujuan untuk memberikan suatu gambaran atau panduan agar perusahaan bisa lebih fokus dalam merencanakan strategi yang nantinya dapat diterapkan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang ada di dalam perusahaan, baik dari sisi internal maupun sisi eksternal, secara lebih efektif. Baik di tengah pergerakan dan persaingan bisnis barang dan jasa yang semakin ketat di dunia, hal tersebut berdampak juga ke semua negara, khususnya Indonesia. Menurut data pada laporan resmi dari Badan Pusat Statistik atau BPS, menyatakan bahwa pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) di bidang jasa di Indonesia mengalami peningkatan yang tinggi. Hal tersebut dibuktikan oleh pertumbuhan PDB dari sektor jasa menunjukkan peningkatan yang kuat pada tahun 2024 dengan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan yang mencapai 9,80%. Dari beragam jenis bisnis di bidang jasa di Indonesia, salah satu jenis bisnis di bidang jasa terpenting lainnya adalah jasa konsultan, yakni salah satunya kantor konsultan pajak, karena sangat berperan penting dalam pemasukan suatu negara. Kantor konsultan pajak adalah perusahaan jasa yang membantu individu dan perusahaan menangani semua aspek kewajiban pajak mereka. Adapun syarat menjadi konsultan pajak adalah telah menjadi anggota pada salah satu asosiasi konsultan pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak dan memiliki sertifikat konsultan pajak. Dari banyaknya jumlah konsultan pajak yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, berikut merupakan beberapa daftar konsultan pajak di Provinsi Bali, khususnya di Kota Denpasar, yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak yang dapat dilihat pada tabel 1.1. Dari banyaknya jumlah kantor konsultan pajak di Kota Denpasar, maka akan menimbulkan persaingan yang ketat antar sesama konsultan pajak. Persaingan yang semakin ketat ini diperburuk oleh munculnya konsultan pajak baru yang menawarkan strategi pemasaran dan layanan lebih inovatif. Kantor konsultan pajak Trust Prime Professional Consulting, atau bisa juga disingkat menjadi TPP Consulting, merupakan salah satu konsultan pajak yang berada alamat di Jalan Dukat Badung 2 nomor 1 Ruko nomor A Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, yang sudah bersertifikat pajak tingkat A dan B, yang dimana konsultan pajak dengan tingkat A dan B menangani perihal pajak pribadi dan badan, sehingga belum dapat menangani perihal pajak internasional karena belum memiliki tingkat pajak C. Oleh karena itu, TPP Consulting sebagian besar hanya menangani klien dalam negeri atau UMKM. Selain menangani tentang perpajakan, TPP Consulting juga menawarkan berbagai macam jasa di bidang akuntansi, sehingga memiliki fleksibilitas yang tinggi dan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi klien. TPP Consulting harus memiliki strategi dan daya saing yang kuat untuk menangani persaingan yang sangat ketat. Dengan adanya banyak pesaing, maka akan menjadi hambatan yang cukup serius pada perkembangan perusahaan. Hal ini membuat kantor konsultan pajak TPP Consulting harus mengetahui posisi perusahaan dan merancang serta menetapkan strategi bersaing yang tepat untuk meningkatkan daya saing atau paling tidak dapat bertahan hidup di pasar sasarannya. Maka sebab itu diperlukan strategi bisnis dengan menggunakan analisis SWOT. Berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan, maka dapat diambil judul dalam penelitian ini analisis SWOT untuk menentukan strategi bersaing pada kantor konsultan pajak TPP Consulting. Baik, berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, bagaimana posisi perusahaan kantor konsultan pajak TPP Consulting jika dianalisis menggunakan analisis SWOT, dan yang kedua, bagaimana strategi bersaing pada kantor konsultan pajak TPP Consulting dengan menggunakan analisis SWOT. Yang selanjutnya, batasan masalah
dalam penilaian ini adalah sebatas bagaimana strategi bersaing yang dapat diimplementasikan oleh kantor konsultan pajak DPP Consulting dengan analisis SWOT. Adapun tujuan dan manfaat penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah yang pertama untuk mengetahui posisi dari kantor konsultan pajak DPP Consulting jika dianalisis menggunakan analisis SWOT, dan yang kedua untuk menentukan strategi bersaing pada kantor konsultan pajak DPP Consulting jika dianalisis menggunakan analisis SWOT. Selanjutnya manfaat penelitian. Yang pertama manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini diharapkan dapat mengetahui posisi perusahaan dalam persaingan serta strategi bisnis yang tepat untuk diimplementasikan dengan menganalisis faktor internal dan faktor eksternal dengan analisis SWOT. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan secara lebih mendalam dalam bidang manajemen strategi, khususnya analisis SWOT pada dunia kerja. Yang kedua, bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada kantor konsultan pajak DPP Consulting dan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi bersaing guna tercapainya tujuan dan kelancaran usaha. Nah, selanjutnya bagi Politeknik Negeri Bali, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan referensi dan literatur mengenai manajemen strategi, yakni analisis SWOT. Baik, selanjutnya pada bab 2, saya langsung saja pada kajian penelitian yang relevan, yang dimana saya menggunakan 12 jurnal dan 10 jurnal pendukung dan 2 jurnal utama, yakni penelitian oleh Kosim et al. Pada tahun 2023. Berdasarkan hasil penelitian menemukan bahwa kantor konsultan pajak Nina Fatona saat ini berada pada kuadran 1, yang dimana perusahaan memiliki banyak kekuatan sehingga perusahaan perlu menerapkan strategi SO atau Strength Opportunities dengan menerapkan beberapa strategi, baik strategi jangka pendek maupun strategi jangka panjang. Dan yang kedua, penelitian oleh Maristella et al. Tahun 2024 pada usaha jahit Ibu Mercy di Desa Habi. Penelitian ini menyatakan bahwa berdasarkan penelitian analisis SWOT dari skor X dan Y yang dapat disebutkan bahwa perusahaan Ibu Mercy termasuk dalam kuadran 2 strategi diversifikasi. Usaha Ibu Mercy berada pada posisi 17 kekuatan dan ancaman. Maka strategi keunggulan bersaing yang dapat diterapkan oleh Ibu Mercy agar lebih unggul dari pesaing, yakni meliputi strategi biaya rendah, strategi diversifikasi, dan strategi fokus. Adapun alur pikir dalam penelitian ini yang dimana dilatar belakangi oleh ketatnya persaingan kantor konsultan pajak di Denpasar termasuk DPP Consulting. Untuk menghadapi persaingan tersebut, diperlukan strategi yang tepat melalui analisis SWOT. Analisis ini mencakup identifikasi faktor internal, kekuatan dan kelemahan menggunakan matriks IFAS, dan dari faktor eksternal, yakni peluang dan ancaman, menggunakan matriks EVAS. Hasil dari kedua analisis tersebut digunakan untuk menyusun matriks dan diagram SWOT guna menentukan posisi perusahaan dalam persaingan serta merumuskan strategi bisnis yang paling efektif dan efisien guna meningkatkan daya saing. Baik, selanjutnya bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian saya ini penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif, yaitu dengan cara meneliti sebuah kejadian untuk mendapatkan data yang aktual. Adapun lokasi dan waktu penelitian yang dimana berlokasi pada kantor konsultan pajak DPP Consulting yang beralamat di Jalan Dukat Badung 2, nomor 1, Ruko nomor A, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Dan waktu penelitian dimulai pada bulan Februari sampai dengan Juli tahun 2025. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama yakni teknik wawancara, dan yang kedua teknik dokumentasi. Adapun instrumen pengumpulan datanya yaitu yang pertama instrumen kunci, yang dimana dalam penelitian kualitatif peneliti berperan sebagai instrumen utama atau kunci dalam sebuah proses penelitian. Yang kedua, instrumen pendukung, yakni berupa kuesioner yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan secara tertulis kepada responden untuk dijawab. Yang selanjutnya, keabsahan data. Yang pertama triangulasi sumber, yang kedua triangulasi teknik, dan yang ketiga triangulasi waktu. Dan selanjutnya analisis data, di mana saya menggunakan 4 metode analisis data, yaitu yang pertama analisis internal faktor analisis strategi atau IFAS, dan yang kedua analisis eksternal faktor analisis sistem atau EFAS, yang ketiga diagram SWOT, yang dimana setelah melakukan identifikasi dari hasil faktor internal dan faktor eksternal kemudian disusun ke dalam diagram SWOT yang dapat dari matriks IFAS dan matriks EFAS. Data yang dimasukkan adalah berupa skor dari perkalian antara bobot dan rating. Yang selanjutnya di matriks SWOT. Dalam penelitian ini bermaksud untuk memberikan gambaran secara jelas bagaimana strategi berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal dari dalam perusahaan. Baik, untuk selanjutnya adapun daftar pusaka yang saya gunakan dalam menjalankan proses penelitian saya. Baik, demikian pemaparan dari proposal saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan para mesanti.
Om Santi 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 Om.